Dalam proses persalinan itu ada tahap-tahapannya. Jadi mulai tahap pertama sampai kemudian bayi lahir, semua itu berurutan dan semua itu akan Bunda alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi saat Bunda sudah masuk fase persalinan, saat Bunda sudah merasakan kontraksi asli persalinan, saat itu juga Bunda akan mengalami proses persalinan dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, tahap-tahapan proses persalinan ini dimulai dari kontraksi asli persalinan. Dimulai dari proses pembukaan persalinan. Proses pembukaan persalinan itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Jadi sebelum bayi lahir, Bunda harus merasakan yang namanya proses pembukaan terlebih dahulu. Biasanya jika untuk anak pertama, proses pembukaan 1 sampai ke 4 itu berjalan cukup lama. Itu tidak apa-apa, normal. Yang terpenting Bunda selalu atur nafas Bunda untuk bisa membuat tubuh Bunda selalu rileks saat ada kontraksi. Karena proses pembukaan 1 sampai ke 4 itu biasanya untuk anak pertama waktunya ada yang berhari-hari. Biasanya untuk ibu bersalin yang rajin melakukan gerakan-gerakan untuk membantu penurunan kepala janin, seperti gerakan jongkok berdiri yang sebelumnya di video Bidan Irawati sudah Bidan Irawati praktekkan, itu akan membuat persalinan Bunda berjalan lebih lancar, terutama proses pembukaannya itu dapat berjalan menjadi lebih cepat. Kemudian saat sudah dinyatakan Bunda pembukaan lengkap atau pembukaan 10 yaitu 10 cm, mulut rahim Bunda sudah membuka sebesar 10 cm, sudah terlihat rambut atau bagian kepala janinnya. Dan jika dilihat itu keadaan vulva vagina Bunda atau depan muka vagina Bunda, terutama mulut vaginanya itu sudah membuka. Itu artinya kepala janinnya sudah berada di pintu bawah panggul, tidak berada di atas lagi. Penurunannya sudah sangat bagus, sudah di depan pintu bawah panggul. Dan juga Bunda mengalami yang namanya tekanan anus. Jadi anus itu akan mengalami tekanan yang dapat membuat anusnya itu sedikit membuka. Kalau Bunda belum pembukaan lengkap, itu biasanya kepala janinnya masih tinggi dan itu membuat anus Bunda menguncup atau anus Bunda menutup seperti ini. Nah, kalau kepala janinnya sudah maksimal berada di bawah, itu selain vaginanya yang membuka, terlihat rambut janinnya, itu juga di anus Bunda itu sudah mengalami pembukaan. Jadi seperti kondisi yang mekar anusnya. Selama anus belum mekar dan belum nampak bagian janinnya di depan vagina, usahakan Bunda selalu tarik nafas panjang untuk Bunda tidak refleks mengejan. Karena ketika bayi Bunda masih kondisi tinggi posisi kepalanya, jika Bunda dipaksakan mengejan, nantinya Bunda dapat kehabisan tenaga dan juga kondisi vagina Bunda bisa mengalami kondisi pembengkakan. Nah, jika kondisi vagina Bunda sudah bengkak, Bunda kehabisan tenaga, nantinya saat kepala janin sudah turun, Bunda tidak maksimal untuk mengejannya. Bunda tenaganya sudah habis yang buat mengejan, akhirnya Bunda tidak kuat untuk mengejan, dan karena kondisi vagina Bunda sudah mengalami pembengkakan, itu akan menyusahkan kepala janinnya untuk semakin turun. Kondisi pintu atau jalan lahirnya sudah menyempit karena mengalami pembengkakan, dan juga bisa menyebabkan kerapuhan pada daerah dinding vagina. Jadi rawan sekali terjadi robekan jalan lahir. Karena waktu mengejan itu dibatasi hanya 2 jam saja setelah pembukaan lengkap, setelah semua tanda-tanda yang Bidan Irawati sampaikan tadi itu sudah keluar, Bunda hanya diberikan waktu 2 jam untuk mengejan. Itu adalah waktu maksimalnya supaya janin Bunda itu bisa keluar dengan aman, dengan selamat. Jangan sampai Bunda mengejan lebih dari 2 jam karena bisa membuat kondisi gawat janin dan juga bisa membuat kondisi Bunda
menjadi lemah karena sudah kehabisan tenaga buat mengejan selama 2 jam. Bunda dianjurkan mengejan saat kontraksi datang. Jadi Bunda harus mengejan dengan cara yang benar. Cara mengejan yang benar sudah Bidan Irawati sampaikan pada video sebelumnya. Bunda bisa mempelajarinya supaya nanti saat proses persalinan Bunda selalu mengingatnya dan bisa mempraktikkannya. Kalau Bunda bisa BAB atau BAK saat mengejan, keluarkan saja, tidak usah malu-malu karena kondisi air kencing yang penuh itu dapat menghalangi kepala janin untuk turun ke bawah. Sama halnya dengan BAB, jika terdapat BAB juga akan menghalangi kondisi janinnya, kepalanya untuk turun ke bawah. Jadi akan terganjal oleh kandung kemihnya dan juga oleh BAB-nya. Untuk itu jika Bunda merasakan ingin BAB-nya keluar, keluarkan saja. Jika Bunda merasakan ingin pipis, keluarkan saja. Walau kandung kemih Bunda penuh saat sudah pembukaan lengkap, itu rasanya Bunda tidak seperti ingin BAK. Karena kondisi kepala janinnya sudah sangat di bawah menghimpit saluran kencing, jadi Bunda tidak terasa ingin pipis. Biasanya bidan atau dokter akan mengeluarkan pipisnya menggunakan kateter atau alat selang untuk mengeluarkan pipis Bunda yang mengganjal kepala janinnya. Nantinya saat pipis sudah keluar, pasti Bunda akan sedikit merasakan rileks di perut bagian bawah dan janin Bunda akan leluasa lebih turun ke bawah untuk segera dia bisa meluncur lahir dengan lancar. Saat Bunda sudah mengejan dengan baik dan benar, maka kepala bayinya dapat turun dengan cepat. Namun jika Bunda salah dengan proses mengejannya, itu tidak akan membuat kepala janinnya akan turun. Jika Bunda saat mengejan itu caranya salah, itu hanya akan membuang tenaga sia-sia. Cara mengejan yang salah itu biasanya akan membuat muka Bunda menjadi memerah dan tenaga Bunda terletak pada leher Bunda. Yang benar, tenaga Bunda itu terletak di bagian bawah perut. Kekuatannya akan menekan daerah perut dan juga akan membuat dan mendorong kepala bayi semakin keluar. Ketika kepala bayi sudah keluar sampai ke dagunya, itu Bunda harus menghentikan proses mengejannya. Bunda cukup tarik nafas pendek-pendek, nafas seperti orang kepedesan, hah. Jadi nafas pendek-pendek tersebut akan membantu kepala janin yang sudah keluar, kepala bayi yang sudah keluar itu melakukan putaran paksi luar. Paksi luar ini untuk membantu dedek bayinya. Biasanya kalau kepala bayi sudah keluar, nanti dia akan memutar kepalanya berdasarkan arah punggungnya. Jika punggungnya di kanan, nanti kepalanya akan menghadap ke kiri. Jika punggungnya di kiri, maka kepalanya akan menghadap ke kanan. Nanti bidan atau dokter akan membantu mengeluarkan bahu bayinya dengan pelan-pelan mengikuti bayinya turun secara alami. Karena jika Bunda memaksakan untuk mengejan, nantinya bagian bahu bayi dan juga anggota gerak bayi dapat melukai jalan lahir Bunda, sehingga jalan lahir Bunda bisa saja mengalami robekan jalan lahir. Supaya jalan lahir Bunda tetap minim trauma, kalau bisa tetap utuh, caranya seperti tadi. Ketika kepala bayi keluar, Bunda harus nafas pendek-pendek dan juga bokong Bunda jangan diangkat, taruh saja, rileks saja, santai saja. Saat bayi sudah lahir, nanti Bunda akan diperiksa apakah janin Bunda itu janin tunggal. Maksudnya apakah masih ada janin yang kedua. Jika janin Bunda hanya satu, dipastikan satu, maka Bunda akan diberikan yang namanya suntikan oksitosin. Suntikan oksitosin ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan ari-ari supaya Bunda tidak mengalami perdarahan juga. Setelah Bunda diberikan suntikan, nantinya bayi yang sudah lahir tersebut akan dikeringkan bagian tubuhnya kecuali bagian tangannya. Nah, karena bau tangan bayi yang baru lahir itu sama dengan bau puting payudara ibunya. Jadi bayi setelah lahir itu nantinya setelah dikeringkan kecuali bagian tangannya, bayi akan segera dilakukan yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Nanti bayinya akan diletakkan, ditengkurapkan di bagian dada ibunya. Dengan demikian nanti bayi akan refleks mencari puting ibunya, baik puting kanan maupun puting kiri. Jadi kita tidak usah langsung menempelkan
bayinya ke payudara ibunya. Nanti bayinya pasti akan mencari sendiri. Dia seperti ada gerakan merangkak mengarah ke puting payudaranya berdasarkan bau tangannya. Setelah dilakukan IMD, kemudian akan dilakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat ini biasanya menunggu detak atau denyut dari tali pusatnya sudah berhenti. Setelah denyut dari tali pusat ini berhenti, nanti akan dilakukan pemotongan oleh bidan atau dokternya. Setelah dipotong, kemudian bidan akan membantu mengeluarkan ari-ari dari perut bunda. Biasanya kurang dari 15 menit nanti ari-ari bunda akan keluar. Namun jika sampai 15 menit lebih ari-ari bunda belum keluar, jika lebih dari 15 menit, bunda akan diberikan suntikan oksitosin yang kedua. Itu tujuannya untuk segera mengeluarkan ari-arinya. Dengan diberikan suntikan tersebut, maka rahim bunda akan dapat berkontraksi dengan baik sehingga dapat mengeluarkan ari-arinya. Setelah ari-ari bunda bisa keluar, bidan akan mengecek bagian ari-arinya apakah benar-benar lengkap ataukah masih ada bagian yang tertinggal di dalam rahim bunda. Jika semuanya sudah lengkap, sudah keluar, kemudian akan dicek apakah terjadi robekan jalan lahirnya. Jika tidak terjadi robekan, maka dilanjutkan dengan pemantauan setelah masa persalinan, yaitu setelah postpartum atau masa nifas 2 jam. Jadi pemantauannya setelah bayi lahir itu selama 2 jam. Nanti bidan akan memantau bunda, memantau darah yang keluar, memantau kondisi rahim bunda, apakah kondisi rahim bunda dalam keadaan bagus. Jika rahim bunda dalam keadaan bagus, itu tandanya jika bunda raba, perut bagian bawah itu akan rahimnya teraba keras. Jika rahim teraba lembek dan bunda mengeluarkan banyak darah, itu kondisi di mana bunda harus segera memanggil bidan atau dokter untuk mengecek kondisi bunda. Jadi selama pemantauan 2 jam ini, bunda diharapkan memberikan rangsangan terhadap rahim bunda untuk bisa rahimnya selalu berkontraksi. Caranya dengan bunda memutar-mutar perut bawah bunda di bagian rahim yang keras. Jadi setelah bunda raba dan bunda meraba bagian keras tersebut bunda pijat memutar searah jarum jam. Dengan pijatan memutar tersebut, bunda akan tidak mengalami keluar darah yang banyak, jadi tidak mengalami perdarahan. Setelah semuanya selesai, bayi sudah selesai IMD, bayi sudah mendapatkan puting payudara ibunya dan bayinya sudah menyusu. Kurang lebih 1-2 jam proses IMD sudah selesai. Nantinya bayi akan dipindahkan, digantikan baju, diberikan suntikan vitamin K dan juga salep mata. Setelah lahir nanti akan dimandikan dalam waktu minimal 6 jam. Jadi sebelum 6 jam biasanya tidak dimandikan terlebih dahulu. Cukup dibersihkan aja, dilap bagian darahnya saja. Jadi bunda tidak perlu khawatir jika bayi bunda belum dimandikan. Itu tujuannya supaya bayi bunda tidak mengalami badannya kebiruan, kedinginan, dan dapat membahayakan bayinya. Setelah pemantauan 2 jam selesai, semuanya menunjukkan kondisi yang normal, yang baik-baik saja, baik ibu dan janinnya. Nanti dilanjutkan 6 jam kemudian bayinya bisa dimandikan. Tapi jika 6 jam kemudian masih dalam kondisi malam, biasanya bayinya dimandikan keesokan harinya. Dan kapan waktunya bunda boleh pulang? Biasanya minimal 6 jam. Setelah 6 jam bunda bisa diperbolehkan untuk pulang, atau jika kondisi bunda tidak memungkinkan untuk pulang, bunda bisa pulang ketika keadaan bunda sudah dinyatakan stabil dan normal. Nah bunda, itu adalah urutan tahap-tahap persalinan yang nantinya akan bunda alami saat proses persalinan. Jadi ketika proses persalinan nanti, bunda tidak akan bingung jika dilakukan tindakan-tindakan yang telah bidan Irawati sampaikan tadi. Cukup sekian yang dapat bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.